Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan juga bersyukur kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali pada malam hari ini dengan kasih sayangnya, dengan pertolongan dan kemudahannya kita bisa berkumpul di Masjid Imam Qurtubi yang kita cintai ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, melanjutkan pembahasan iman kepada hari akhir. Kemarin kita telah memasuki yakni pembahasan fil qiyamatil kubro, yakni tentang kiamat kubro, kiamat besar, ya, kiamat yang sesungguhnya. Karena di sini memang ada apa yang disebut dengan kiamat sugro, kematian dari setiap kita, yang barang siapa ya telah datang kematiannya berarti ya telah tegak kiamatnya, dan berlakulah apa-apa yang berlaku yang masuk dalam cakupan perkara-perkara yang mesti kita imani, yakni apa yang ada, apa yang terjadi setelah kematian, seperti pertanyaan kubur, nikmat kubur, azab kubur, ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab ini tidak menyebutkan tanda-tanda kiamat, ya, karena tanda-tanda kiamat ini tidak termasuk bagian keimanan kepada hari akhir, walaupun itu juga keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Adapun yang dimaksud apa yang mesti kita imani yang masuk dalam rukun iman, yakni beriman kepada hari akhir, adalah apa-apa yang terjadi setelah kematian, ya.
setelah kiamat. Ya. Kalau tanda-tandanya, itu tidak termasuk. Tanda-tanda ada tanda-tanda kecilnya, itu sudah dari dulu ada, seperti diutusnya Rasulullah sebagai nabi terakhir itu kan, ya, tanda di antara tanda, sampai nanti tanda-tanda besarnya. Pembahasan kita kemarin adalah fatu'adul arwah ilal ajsad dan seterusnya. Maka pada hari kiamat nanti ruh akan dikembalikan ke jasadnya dan kemudian dibangkitkan. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Wa taqumul qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa jama'a 'alaiha al-muslimun. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan tegaknya hari kiamat yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya dan telah disepakati oleh kaum muslimin. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi thalathatu anwa'in min al-adillah, kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul muslimin. Jadi ini tiga dalil, ya, tiga macam dalil yang menunjukkan haknya akan tegaknya hari kiamat, baik itu yang tersebut dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ijma' kaum muslimin. Bahkan beliau, ya, menambahkan dua lagi. Yang keempat, kitab-kitab samawiyah yang lain, dan yang kelima, akal. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Fa'amma kitabullah ta'ala. Nah, kita sekarang masuk pada dalil-dalilnya. Bukankah dalam urusan agama, baik itu urusan keimanan, urusan amal, ibadah, apapun, harus didahului, harus dilandasi dengan ilmu, ya, harus berdasarkan dalil yang sahih dan pemahaman yang benar. Karena terkadang sebagian kita begitu masuk dalil malah males. Ini dulu dasarnya, malah ya males. Saya kesimpulannya saja, kadang begitu. Ya, ini agar keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita itu akidah yang benar, yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak mudah dihinggapi oleh keraguan, begitu. Dan kita dengannya berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira yang ada pahalanya itu hanya berupa amal-amal ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, ya, sedekah. Iman, bahkan dia adalah seagung-agung amal, bahkan pahalanya sangat-sangat besar, ya. Dan ini sudah berapa kali saya sampaikan, sampai ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ya kita perhatikan realitanya, banyak dari kita itu yang dipahami amal itu hanya gerakan dan bacaan.
Sumber pahala itu ya hanya berupa amalan yang berupa gerakan dan bacaan. Padahal belajar agama ini juga adalah amal. Ya ya. Nah, kalau nggak keluar rumah ya kan, nggak jalan atau naik sepeda motor, nggak bisa. Duduk ya butuh waktu 1 jam ya, kurang lebih. Amal. Dan bahkan merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk jihad di jalan Allah. Bagaimana tidak dikatakan ibadah, sementara kita dari dulu faham apapun yang Allah perintahkan, maka mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Apapun yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah larang itu adalah ibadah. Apapun yang Allah kabarkan, membenarkan apa yang Allah kabarkan itu adalah ibadah. Itu semua masuk dalam cakupan ibadah yang dituntut atas setiap kita. Coba untuk lihat seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam surah tafsir ya beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, surah Al-Baqarah ayat 21. Kita intip sejenak ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Beliau jelaskan, hada amrul amun linnas, ini perintah yang sifatnya umum berlaku atas setiap manusia siapapun dia. Bi amrin amin, dengan perintah yang sifatnya juga umum. Apa itu? Wawa al-ibadah al-jami'ah, ibadah yang menyeluruh, mencakup semua bentuk ibadah. Apa itu? Limtisali awamirillah wajtinabi nawahihi wa tasdiqi khabarihi. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk mengerjakan ibadah yang mencakup 3 tadi. Limtisali awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Wa tasdiqi khabarihi, membenarkan kabar yang datang dari Allah. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan apa yang menjadi hikmah, apa yang menjadi tujuan mereka ini diciptakan, yakni beribadah, sebagaimana dalam firman Allah tadi, surah Al-Zariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Begitu. Karena subhat sebagian orang nih, nah ini belajar terus ibadahnya kapan? Lah belajar itu ibadah. Belajar terus ya, beramalnya kapan ya? Belajar itu juga amal. Bahkan ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu ibadahnya hati. Bagian hati ya itu sebagaimana bagian atau tugas kaki berjalan ke masjid. Ya, tugas lisan ya berzikir, ya, membaca Al-Quran,
Ya tugas hati ya itu tadi, mengetahui, memahami, gitu, mentadabburi. Baik. Nah, fa amma kitabullah ta'ala, adapun dalil dari kitabullah Al-Qur'anul Karim, faqad akadallahu ta'ala fi kitabihi hadil qiyamah wa dzakaraha Allah azza wa jalla bi awsafin 'azimah tujibu khaufa wal istidada laha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim atas tegaknya hari kiamat, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kiamat itu dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang besar, yang mengerikan, menakutkan, yang mana ini tujibul khaufa wasfidada laha, mengharuskan kita ada rasa takut, mengharuskan kita mesti persiapan untuk menghadapinya. Gitu. Maka oleh karena itu, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi atau menghasung para sahabatnya, ya tentu juga umatnya, beliau bersabda, di antara contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ri jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, siapapun yang punya keyakinan akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari pembalasan, saya dia akan mempersiapkan diri menghadapinya. Ya. Nggak usah muluk-muluk, diumumkan sajalah sama PLN akan ada pemadaman apa sih sebenarnya, listrik, lampu, ada pemadaman listrik selama 12 jam dari jam 6 pagi ya sampai jam 6 sore. Santai aja, saya yakin dapat informasi seperti itu, langsunglah ya, atur strategi ya. Air dipenuhi ya raya, begitu seterusnya. Baju-baju dicuci dulu, semuanya main listrik ya. Setrika pokoknya pakai listrik didahulukan. Kalau perlu bikin es batu dulu kan, banyak-banyak ya. Kalau yang daging kurbannya masih ada di kulkas, udahlah banyak-banyak tuh strategi. Demikian juga yang punya lampu emergency, yang punya genset mungkin persiapan beli minyak dulu ya, sehingga nanti begitu mati tinggal nyalakan. Itu sewajarnya, menunjukkan ketika seseorang itu yakin
tentang apa yang dihadapi. Dia nggak ingin sengsara, dia tidak ingin menderita, ya. Maka dia akan melakukan apa? Persiapan demi persiapan. Maka jelas itu jibul khaufa wal istidad, ya. Mengharuskan kita punya rasa takut dan persiapan. Faqala ta'ala, kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari itu, ketika kamu melihat kegoncangan itu, maka menjadi lalailah semua wanita yang sedang menyusui anaknya terhadap anak yang disusuinya, dan wanita-wanita yang hamil pada menggugurkan, ya, kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak sedang mabuk. Akan tetapi azab Allah yang sangat besar, ya, yang sangat keras. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menggambarkan tentang kiamat, ya. Antum ingin lihat kiamat yang sebenarnya enggak? Nah, tak usah lagi. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau orang beriman, Allah jadikan tidak akan berjumpa dengan hari kiamat. Sebelum kiamat benar-benar terjadi, Allah akan hembuskan angin yang dengan itu, ya kan? Orang-orang yang ada keimanan, maka Allah akan wafatkan. Sehingga yang tersisa adalah syirrul khalqi, ya, makhluk-makhluk manusia yang paling buruk. Itu yang akan jadi apa bahasa kita, saksi mata, yang benar-benar akan menjumpai hari kiamat. Jadi saat yang sangat-sangat dahsyat. Akan tetapi Allah mengkabarkan kepada kita bagaimana nanti terjadinya. Jadi orang itu bisa tahu tanpa harus mengalami secara langsung, ya. Allah sendiri yang mengkabarkan. Maka ketika kita mempercayai, membenarkan, mengimani apa yang Allah kabarkan, bahwa nanti ketika kiamat terjadi, keadaannya adalah sangat dahsyat, keguncangannya sangat dahsyat, sampai-sampai para wanita yang sedang menyusui anaknya dilepaskan anaknya dalam susunya itu. Padahal pada saat umum masih akan dibeluk. Kemudian wanita-wanita yang sedang hamil maka pada keguguran. Kemudian manusia pada umumnya mereka terlihat seperti orang yang sedang mabuk, padahal tidak sedang mabuk, tetapi memang saking dahsyatnya ada di saat itu.
Ini masih di dunia kan, benar ya? Akhir dari kehidupan dunia. Nah, kita imani ini, kita benarkan ini, dan itulah tugas hati, itulah amal hati yang dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Pahala. Dan ini sering saya ulang-ulang karena ya, sungguh banyak dari kita itu tidak memperhitungkan ini sebagai pahala, padahal pahala yang sangat besar, yang justru dari sinilah kemudian orang terdorong dan termotivasi untuk juga memperbanyak amal kebaikan dan menahan diri dari berbuat dolim, berbuat maksiat, dosa. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kita lihat surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebutkan ini sampai ayat yang ketiga, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah, ini hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini juga seperti dalam surah Al-Qari'ah. Allah berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah sama hari kiamat. Jadi hari kiamat memiliki banyak nama, banyak sebutan. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini termasuk salah satu metode Al-Quran, metode yang Allah ajarkan kepada kita agar apa yang akan disampaikan itu mendapatkan perhatian lebih. Dengan cara apa? Mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, sehingga kemudian hati kita ini apa? Muncul rasa ingin tahu. Ya, apa ya? Ya. Makanya Rasulullah juga sering seperti itu ketika hendak menjelaskan suatu perkara kepada para sahabat, bertanya terlebih dahulu atau memanggil namanya. Ya, misal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Misal begitu ya. Atau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Baru kemudian Rasulullah menjelaskan dengan satu penjelasan yang mendapatkan perhatian. Nah, di sini Allah menanyakan tentang hari kiamat. Ini redaksinya, ya, kita lihat sama. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Mal-Haqqah, Mal-Qari'ah, kan ya. Wa man adraka mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian Allah jelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia pada hari itu seperti laron, seperti aneh-aneh yang pada bertebaran. Tahu laron ya, aneh-aneh. Kemana dia terbangnya? Gak karu-karuan, kesana kemari dia. Itu laron. Beda dengan burung ya kan, full kompak, laron ya. Apa? Keluar dari liangnya kan, berudul. Ya Allah yang menggambarkan seperti itu.
membawakan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang visi, yang real, yang nyata, agar kita lebih mudah memahami. Wa takunu jibalu kal ihnil manfush, dan pada hari itu gunung-gunung itu hanyalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya. Gunung yang besar, gunung yang berat pada hari kiamat hanyalah seperti bulu-bulu yang berterbangan, menunjukkan, menggambarkan dahsyatnya keadaan hari kiamat. Wal awsafu laha fil Qur'an katsirah kulluha murawwi'ah mukhawifah li'annaha 'azimah. Dan sifat-sifat hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Sifat-sifat yang mengerikan, yang menakutkan. Karena memang hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, kejadian yang sangat agung. Janganlah hari kiamat. Kita sekarang sering melihat bencana alam, bagaimana banjir bandang melanda berbagai negeri. Baru saya lihat di mana, Cina yang barusan terjadi kan. Mobil yang kita belum kuat beli itu, sebanyak-banyak itu mobil kan terbawa, ya harus banjir. Kebakaran di Kanada, bahkan di salah satu pulau di Kepulauan Hawaii, habis. Satu pulau orang pada menyelamatkan diri masuk ke laut, rumah habis, kendaraan habis, entah berapa korbannya. Itu belum seberapa, itu hanya secuil kecil lah dari bumi yang begini luas. Tapi kita sudah melihat bagaimana kemudian kalau ketika gunung meletus. Kita pernah dapat apa? Tsunami ya, waktu di Aceh itu. Korbannya 200 ribuan lebih ya. Sampai susah mengurusnya, mayat di mana-mana, ada embung ya kan, ada yang nyangkut. Nah, Allah mensifati kiamat di dalam Al-Quran dengan banyak sifat yang intinya kejadian-kejadian di hari itu adalah kejadian yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, karena memang kejadian yang sangat besar. Wa idza lam nu'min biha falan na'mal laha, maka apabila kita tidak mengimaninya, ya niscaya kita tidak akan beramal mempersiapkan diri untuk itu, untuk menyambut datangnya hari kiamat. Santai, aman. Maka adalah penting bagi kita untuk memperkuat keimanan terhadap hari akhir ini, yang sampai-sampai Rasulullah dalam memotivasi kita agar kita beramal amal-amal yang nampaknya terlihat sepele, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu, bicara yang baik atau diam, dengan menyebut apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, pantas saja misalnya ini enteng aja lah ya, kalau ngomong, kalau bicara, nggak peduli bahwasanya itu menyakitkan, bahwasanya itu dosa. Itulah yumkinu alil insani an ya'mala li hadzal yaum hatta yu'mina bihi, la hatta yadhkura lahu awsafahu allati tujibu al-amal bi hadzal yaum.
Karena tidaklah mungkin bagi seseorang untuk beramal mempersiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat sampai dia memang mengimani datangnya hari kiamat, sampai dia ingat akan sifat-sifat hari kiamat yang akan menyebabkan dia beramal untuk menyambut datangnya hari kiamat ini. Umumnya kita akan terbuai, seakan-akan semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan terus berjalan, semuanya akan, taruhlah ada sesuatu akan segera pulih, ya. Seakan kita tidak akan mati, seakan dunia ini tidak akan berakhir, ya. Semuanya pasti akan berakhir. Seakan-akan penderitaan tidak ada habis-habisnya, seakan-akan pekerjaan juga nggak ada habis-habisnya, seakan-akan kebutuhan nggak ada habis-habisnya. Tidak, semuanya akan habis pada saatnya, ya enggak? Seakan-akan masalah nggak ada habis-habisnya, enggak, habis semua itu, ya. Begitu datang waktu ini, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan ketentuannya, kadarnya. Baik. Wa as-sunnah, adapun dalil dari as-sunnah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fal ahaditsu fi dzikril qiyamah kathiratun. Bayyana Rasul alaihi salatu wassalam biha ma yakunu fiha kama sayati insyaallah fi dzikril haudi was-sirati wal kitabi wa ghairi dzalika mimma bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari as-sunnah, maka hadis-hadis yang menyebutkan tentang kiamat itu banyak. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis-hadis tersebut apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat. Ada apa saja pada hari kiamat. Sebagaimana nanti insya Allah di saat membahas tentang masalah al-haud, ya, telaga, as-sirat, kemudian kitab catatan amal dan yang lain, ya. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut, lebih detail, ya, ada di pembahasan setelahnya. Intinya dalil dari as-sunnah yang menjelaskan adanya hari kiamat sangat banyak, bahkan dengan detil-detilnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa amal ijma'u, adapun ijma', yaitu ijma' kaum muslimin, wa huwa an-na'u tsalits, ini dalil yang ketiga. Faqad ajma'al muslimuna ijma'an qat'iyyan 'ala al-imani bi yaumil qiyamah. Sesungguhnya kaum muslimin telah bersepakat dengan kesepakatan yang kuat, yang pasti untuk mengimani hari kiamat. Walihada kana man ankarahu fa huwa kafir. Oleh karena itu barang siapa mengingkari adanya hari kiamat, maka dia kafir. Lihat taruhannya, ya. Kalau orang nggak berinfak, nggak bersedekah, itu nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang lebih besar lah, ya, masa nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, sementara itu bukti keimanan. Tapi kalau tidak beriman kepada hari akhir,
mengingkarinya kafir. Illa idza kana ghariban 'anil islami wa jahilan, kecuali keadaannya itu terasing, terisolir, ya, tidak mengenal Islam, ya, dan dia bodoh. Maka orang seperti ini fa innahu yu'arrafu, diberitahu bahwa kita punya kewajiban untuk mengimani datangnya hari kiamat. Fa in asarra 'alal inkari ba'da dzalika fa huwa kafir. Dan kalau dia tetap bertahan mengingkarinya setelah dijelaskan, ya maka dia kafir. Walhamdulillah. Baik. Wa hunaka naw'un rabi'un min al-adillah. Nah, kemudian dijelaskan, dan di sini ada dalil yang keempat. Apa itu? Bahwa kutubus samawiyah, ya, yakni kitab-kitab samawiyah. Apa seperti apa? Injil, Taurat, ya kan, Zabur. Antum jangan sebutkan sembarang kitab, ya kan, ya. Kitab samawiyah, ya. Haitsu tafaqat ala ihbatil yaumil akhir, yang mana kitab-kitab tersebut bersepakat akan tetapnya adanya hari akhir. Walihada kana al-yahudi wan nasara yu'minuna bidzalik. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga mengimani adanya hari kiamat, hari akhir. Wa hatta ana yu'minuna bihi, sampai benar hari ini, sekarang ini mereka juga mengimani itu. Ya. Walihada tasma'unahum yaquluna fulanun al-marhum au rahimahullah au ma asbaha dzalik mimma yadullu ala annahum yu'minuna bil yaumil akhir ila yaumina hadza. Oleh karena itu kalian juga bisa mendengarkan bahwa mereka mengatakan, ya, fulan al-marhum, ya, fulan semoga Allah merahmatinya, ya. Atau kalimat-kalimat seperti itu, ya, semoga masuk surga, kan begitu. Itu kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mereka mengimani hari akhir sampai pun pada hari ini, ya, mereka mengimani hal itu. Baik, itu yang keempat. Wa tamana'ul khams. Nah, bahkan ada dalil yang kelima. Apa itu jenis yang kelima? Wa huwa aqlu, akal. Ya. Siapa yang punya akal sehat pasti akan menyimpulkan bahwa hari akhir itu memang ada. Dijelaskan oleh beliau, wa wajhu dzalika annahu law lam yakun hadzal yaum lakana ijadul khalaiq abadan. Wallahu azza wa jalla munazzahun 'anil abad. Penjelasannya adalah, kalau seandainya hari akhir itu tidak ada, kalaulah seandainya hari kiamat itu tidak ada, tentu
diciptakannya makhluk ini, diciptakannya kita sia-sia saja, nggak ada gunanya. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha suci dari melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang sia-sia. Fama hikmatu min qaumin yukhlaquna wa yu'maruna wa yunhauna wa yulzamuna bima yulzamuna bihi wa yundabuna ila ma yundabuna ilaihi thumma yamutuna wa la hisabun wa iqabun. Lantas apa hikmahnya suatu kaum diciptakan, kemudian diberikan perintah-perintah harus mengerjakan ini dan itu, kemudian diberikan larangan-larangan, ya, tidak boleh ini dan itu, dan mereka harus menetapinya, mereka harus mentaatinya, kemudian dihasung untuk melakukan ini dan itu. Namun kemudian mereka mati, nggak ada hisab, nggak ada balasan, nggak ada hukuman. Terus apa gunanya? Ya kan? Maha suci Allah dari adanya kesia-siaan, ya, dalam apa yang Allah ciptakan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, yang tidak ada ilah yang hak melainkan Dia. Dialah Rabb Arsy yang mulia. Nah, Allah menjelaskan di sini, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu main-main saja, kami menciptakan kalian itu sia-sia belaka? Diterangkan oleh Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah kalian menyangka seperti itu? Tidak, ya. Kenapa? Karena wa annakum ilaina turja'un, karena nanti kalian itu akan dikembalikan kepada kami. Ngapain dikembalikan kepada Allah? Untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan, yang baiknya maupun yang buruknya, ya, begitu. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 85 Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kalian ke tempat kembali. Lihat baik-baik. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah, zat yang mewajibkan kepada kalian, yang memfardukan kepada kalian untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. La radduka ila ma'ad.
ma'ad, pasti akan ya mengembalikan kamu ke tempat kembali. Baik, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kaifa yufradul Qur'an wa yufradul amalu bihi thumma la yakunu hunaka ma'ad nuhasabu ala ma nafadna min hadzal Qur'an alladzi furida alaina. Bagaimana kita diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, kita diwajibkan untuk beramal, kemudian ternyata tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat di mana kita mendapatkan balasan, di mana kita dihisab atas apa-apa yang kita amalkan dari Al-Quran yang telah diwajibkan kepada kita. Bagaimana mungkin? Nah, itu logikanya. Tidak mungkin. Ini semua menunjukkan pasti hari pembalasan, hari ya kebangkitan, hari kiamat itu adalah hak adanya, ya. Fasarat anwa'ul adillah ala thubutil yaumil akhir khamsah. Jadi macam-macam dalil yang menunjukkan tetapnya hari akhir itu ada 5. 1, kitabullah Al-Quranul Karim. Kedua, as-sunnah, yakni hadis-hadis sesuai yang sahih. Yang ketiga, ijma' kaum muslimin. Yang keempat, kitab-kitab samawiyah. Dan yang kelima, dalil akal sehat, ya. Nah, maka sangat jelas Allah menyebutkan beberapa ayat bahwasanya kita pasti akan dikembalikan kepadanya adalah untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan balasan dari semua amal perbuatan yang baiknya maupun yang buruknya. Maka kita bisa lihat seperti bahkan kalau kita baca surah Al-Fatihah saja, kita sudah diajak untuk mengingat hari kiamat. Di ayat mana itu? Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan ini hari kiamat. Atau juga dibaca Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Kedua-duanya sahih dan bahkan menunjukkan kesempurnaan makna. Jadi Allah adalah raja sekaligus pemilik sekaligus raja. Ya, karena terkadang ada yang raja tapi tidak memiliki. Ada yang memiliki tapi dia bukan rajanya, ya, menderita juga, ya kan. Lebih kita saja punya ini punya itu, atau negeri kita punya ini punya itu, tetapi yang menguasai orang lain, negara lain, kita tidak bisa apa-apa. Paham di sini? Nah, Allah adalah raja sekaligus pemilik. Baik, ini mengharuskan kita sebenarnya dengan selalu diingatkan kepada hari akhir, hari pembalasannya. Yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Ya, kita kan umumnya tahunya din artinya agama. Kalau disebutkan dalam Al-Quran kata ad-din,
itu kembali ke dua makna, ima bermakna amal, ima bermakna jaza, gitu. Jadi yang mana, amal atau balasan? Perhatikan baik-baik. Jadi kata din itu memiliki dua makna, amal atau balasan. Sehingga dikatakan karena tadinu tudan, sebagaimana kamu beramal begitulah kamu akan dibalas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati, pasti akan mati. Maka kan kita bertanya, lantas untuk apa? Apa hikmahnya dihidupkan kemudian dimatikan? Padahal dihidupkan pun juga diberikan apa? Tugas. Apa tugas kita? Tugas pokok beribadah kepada Allah. Ada larangan, ada perintah yang harus dipatuhi, ditaati. Maka Allah sebutkan tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan. Artinya bukan orang mati itu selesai, tidak, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendapatkan balasan dari semua perbuatan. Yang mana? Yang besar-besarnya, semuanya, sampai yang kecil-kecilnya, nggak ada yang terlewatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sebesar darah tersebut, artinya kebaikan walaupun sangat kecil, niscaya akan melihat, niscaya akan mendapatkan balasan. Ya, itu amal kebaikan. Amal keburukan sama. Dan barang siapa mengerjakan amal keburukan walaupun sebesar darah, dia juga akan melihatnya, yakni mendapatkan balasannya. Artinya balasan yang sesungguh-sungguhnya dari amal perbuatan itu nanti di akhirat. Balasan yang sesungguh-sungguhnya. Adapun kehidupan dunia ini, kalau seseorang mendapatkan balasan dari kebaikannya, itu sebagian balasan. Kalau pun mendapatkan balasan dari keburukannya, itu sebagian balasan. Ada pun balasan yang sesungguh-sungguhnya, yang sempurna nanti pada hari pembalasan. Maka disebut hari pembalasan. Ya. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar memahami ini. Maka Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti akan mati, ya. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Nah, di sini ada tambahan lagi keterangan penjelasan apa itu, bahwa hidup ini adalah ujian. Ya, setiap yang hidup nanti akan mati, kan begitu. Nah, selagi hidup
Allah jelaskan, kami uji kalian. Apa materi ujiannya? Kalau kita sering lagi dapat ujian dari Allah, apa biasanya? Yang pahit-pahit gitu ya. Lagi sakit, ujian. Lagi bangkrut, ujian. Lagi gagal, ujian. Gitu. Itu baru separuh ujian. Separuh aja kalau yang lulus sedikit bagian, berarti lebih sedikit lagi. Enggak. Allah jelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Untuk melihat nanti itu di surah Al-Anbiya ayat 35. Maka Allah sebutkan keburukan dulu ya, dan kami uji kalian dengan keburukan. Paham bisa cepat ya kan? Dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Maka sebagaimana sakit itu ujian, maka sehat juga ujian. Sehat nggak ke masjid, nggak ngaji, nggak lulus, sehat, nggak sholat, yang sakit aja masih harus sholat. Sebagaimana miskin itu ujian, kaya juga ujian. Kaya udah kayak ngemis aja kan ya, ada kaya nggak mau apa, infak, sedekah, zakat. Kaya nggak mau haji umrah, kaya nggak mau korban, kaya nggak mau ikut bangun masjid, bangun madrasah, nggak mau beri makan fakir miskin, anak yatim, janda. Makanya banyak yang gagal kalau diuji dengan kelebihan. Maunya kita itu kan jadi manusia yang ganteng, gagah, kuat, kaya, ya, sehat, gitu. Maunya. Tapi ingat, mereka yang diuji dengan kelebihan, dengan kenikmatan, dengan kebaikan pada umumnya, lupa kalau dirinya sedang diuji, malah merasa dirinya adalah orang hebat, hamba yang disayang Allah, hamba pilihan di atas pilihan, dileleng malah, ya kan? Makanya nggak heran kalau orang diuji dengan yang buruk-buruk, sakit, miskin. Sudah miskin, sakit-sakitan, tetaplah ya. Itu sadar, ya, banyak istighfar, banyak berdoa dan seterusnya. Maka Rasulullah mengkabarkan kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Mau miskin, mau marah, mau syarat masuk surga nggak harus miskin kok, dia mau miskin, ya kan? Syarat masuk surga kan nggak harus miskin. Itu jangan salah paham. Ya. Kita nggak nyuruh miskin, nggak ngajak miskin, nggak melarang kaya. Bahkan Rasulullah mengatakan apa yang beliau sabdakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, wasihha liman ittaqa khairun minal ghina. Nggak masalah kaya bagi orang yang bertakwa, tetapi kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik, itu lebih utama daripada kekayaan. Bener ya, nggak masalah kaya, tapi catatannya bagi siapa? Orang yang bertakwa.
Kalau nggak bertakwa, masalah, pasti masalah. Perginya entah kemana itu, makanya pakai judi, pakai minum khamr, nyewa PSK. Wah, alhamdulillah, ada saja. Nah, memangnya yang saya sebutkan tadi nggak butuh modal. Banyak dari kita itu alim nggak melakukan ini karena nggak ada modalnya. Begitu dikasih, dijalani semua. Orang Jawa bilang apa? Molimo. Ya, lama nggak dengar kata molimo. Carilah nanti apa itu molimo. Magat, magen dan seterusnya, ya kan? Ya. Maka oleh karena itu hendaknya kita menyadari betul hal ini, bahwa apapun yang kita sedang jalani, apapun yang sedang kita alami adalah ujian. Supaya sukses, ya sikap kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Dan syukur dan sabar ini sudah sering saya jelaskan, tidak akan ada dan terwujud begitu saja, ya. Melainkan adanya iman, karena syukur dan sabar itu buah dari keimanan. Semakin beriman, ya semakin seorang hamba itu bersyukur dan bersabar. Kalau kurang, ya kurang. Kalau nggak ada iman, ya nggak ada syukurnya, nggak ada sabarnya. Makanya Rasulullah menjelaskan wa sadzakal ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi yakni bisa bersabar dan bersyukur ini tidak mungkin ada, tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Baik. Wa ilaina turja'un. Kembali di akhir ayat Allah menyebutkan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Ini yang harus dipersiapkan. Kemudian di ayat yang lain ini lebih panjang, lebih detail. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kawannya sama semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan mati. Itu lihat surah Al-Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan amal kalian. Nah, ini yang harus dipahami, hakikat hari kiamat. Sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan amal kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh berarti dia telah sukses, dia telah lulus. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Allah peringatkan di akhir ayat tentang bahaya dunia, bahwa dunia ini adalah kesenangan yang melenakan, yang menipu. Saya tanya, antum betah nggak tinggal di dunia ini sebenarnya? Betah? Cocok? Jadi siap inilah ya, di Pandan Besar apa di situ, ini Bunga Raya, cocok ya kan, betah ya kan. Kalau ada penawaran untuk meninggalkan dunia ini malam ini, ada. Ya, kita kan nggak apa ya, kadang ya terpikir bahwasanya tawaran itu kadang mendadak ya, dan tidak bisa ditolak. Bisa saja besok pagi kita akan saling mendengar,
tadi malam datang loh taklim si fulan itu, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, kembali pada penjelasan terkait dengan hari kiamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini di surah tadi Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan amalan kalian. Antum paham makna disempurnakan? Ya, disempurnakan itu dipenuhi, diberikan semua apa yang memang Allah akan berikan sebagai balasan. Mafhumnya apa? Sebelum hari kiamat, di antara balasan itu sudah Allah berikan. Nah, kita hidup di dunia ini sekarang belum mati kita kan, belum kiamat. Kiamat pribadi kita juga belum, ya. Kiamat sebenar-benarnya, kiamat kubro, nah juga belum. Tapi kita sudah mendapatkan balasan. Tapi balasan yang kita dapatkan itu sebagian balasan. Ya. Jadi di mana sajakah kita akan mendapatkan balasan-balasan dari amal perbuatan kita? Kita telah terangkan masalah kita dari masalah adam ketika kita adalah sesuatu yang belum ada, kemudian marhalatul hamdi ketika kita dalam kandungan ibu, kemudian marhalatul dunia, ya kan, marhalah dunia, kemudian marhalah barzakhiyah, kemudian ya marhalah yaumil akhir. Maka sesungguhnya di setiap perjalanan hidup kita ini sampai benar-benar seseorang masuk surga atau masuk neraka itu mendapatkan balasan, Maka kalau ya kita langsung bedakan dengan perbedaan yang ekstrim. Insya Allah ini lebih mudah dipahami karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Orang mukmin sama orang kafir, nah gitu ya. Orang mukmin mereka orang yang baik, bahkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Orang kafir orang yang jahat, yang jelek, bahkan syarrul bariyah. Orang mukmin perbuatannya perbuatan yang baik-baik, orang kafir perbuatannya yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Ini langsung kita buat dua kubu. Masing-masing akan mendapatkan balasan. Kapan? Ya semenjak kita hidup di dunia ini nanti sampai tempat akhir. Di dunia Allah sudah bedakan, ya. Kalau orang beriman, amalnya amal soleh, ya, apa yang Allah berikan al-hayah at-thayyibah, kan ya, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Dada yang lapang, hati yang tenang, kebahagiaan. Adapun orang kafir, orang yang berpaling di dunia ini, apa yang Allah berikan? Ma'isyat ad-dhanka, kehidupan yang sempit, nih, hati yang resah, gelisah, gelap, bingung, tersiksa.
ya. Terus begitu. Ya jangan tertipu, mereka tertawa makan enak. Nah, itu gak seberapa, karena hakikat manusia itu hatinya, jiwanya. Makanya kan ada orang udah kaya, kaya orang tahu-tahu bunuh diri. Orang terkenal, ya, banyak penggemar, tahu-tahu bunuh diri. Gak kuat dengan sisaan batin. Begitu terus sampai pun nanti, ini belum cerita mati, mau mati saja orang beriman sakaratul mautnya ya walaupun sakit tapi dimudahkan. Orang kafir susah, ya, cabut balik lagi, saking susahnya ditampar dipukul oleh malaikat. Kita tahu sendirilah kalau malaikat yang mukul, ya, menjerit dengan jeritan, ya, tapi nggak dengar. Makanya kalau orang pernah melihat orang-orang sakaratul maut itu, maka kan kita memohon kepada Allah dimudahkan, diringankan sakaratul maut, mati. Taib. Kemudian terus perjalanan, ketika dikuburkan, dari baunya, ini kan ruhnya dibawa, kan. Kalau orang beriman wangi, harum, sambutannya baik. Orang kafir bau. Di kuburan ditanya, orang beriman menjawab dengan jawaban yang benar. Orang kafir jawabnya salah, dibiarin, pukul dengan pukul dari besi menjadi. Orang beriman kuburannya dilapangkan, dinampakkan tempatnya di surga. Orang kafir disempitkan. Beda, jangan dikira itu balasan itu hanya di surga dan di neraka. Di setiap step, di setiap tahap itu semuanya ada katanya, ada hubungannya dengan amal, ya. Bagaimana keimanan dan amal, terus begitu sampai pun nanti ketika di padang mahsyar didekatkan. Beda antara orang beriman dan orang kafir. Orang beriman mendapatkan perlindungan, mendapatkan kemudahan, mereka panas. Nah, orang saja kondisinya ketika ditenggelamkan dengan keringatnya itu beda-beda, tergantung amalnya, ya enggak? Itu semua terkait dengan amal. Demikian juga nanti ketika menerima buku catatan, sama atau beda? Beda. Yang beriman dengan tangan kanannya, yang kafir dari belakang punggungnya atau dengan tangan kirinya. Timbang juga berbeda. Ketika dihisab berbeda, ketika melewati syirat berbeda, terus sampai nanti akhirnya di surga atau di neraka. Jadi jangan dikira kondisinya sama saja, bedanya yang satu masuk surga, masuk neraka baru berbeda. Enggak, sekarang dari sejak di dunia ini sudah berbeda. Nah, kalau kita belum merasakan mencicipi kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, itu segera muhasabah, introspeksi diri. Kenapa saya mesti menderita? Kan begitu. Siapa yang nyuruh menderita? Kalau orang beriman harusnya bahagia, karena Allah yang janjikan dengan apa? Kehidupan yang
baik, kehidupan yang baik, hati yang tenang, dada yang lapang, ya. Kok menderita? Kenapa? Nah, mesti ada masalah. Masalahnya ya ima tidak bersyukur, ima tidak bersabar, kurang syukur, kurang sabar. Maka bahagia itu ya pilarnya ini, syukur, sabar, istighfar. Maka harus segera diperbaiki, karena berarti di jalur yang salah. Orang mukmin adalah orang yang bahagia dunia akhirat. Kalau sekarang kita nggak bahagia, nah bayang-bayang ketidakbahagiaan itu akan terus. Jadi kehidupan dunia ini proyeksi cerminan dari kehidupan akhirat, paham ya? Kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semua orang senang sekarang kan ngaku bahagia, banyak kan tengok di Facebook gitu, sebanyak itu orang pada ngaku bahagia. Bahagia itu sederhana katanya, secangkir apa teh, secangkir kopi, sepotong apa ubi goreng, pisang goreng, bahagia. Duduk di teras menikmati sore sampai malam, nggak maghrib nggak isya ya kan, sholatnya lewat. Itu orang-orang yang tadi tertipu. Untuk bahagia harus berjuang, ya. Bagian dari kebahagiaan itu ya berjuang itu sendiri, paham ya? Jadi siapapun ya di antara kita yang mengeluh hari ini belum bahagia, perbaiki hidup, perbaiki hidup, tingkatkan syukur, tingkatkan kesabaran, karena ketidakbahagiaan itu cerminan dari kurangnya syukur, kurangnya sabar, yang berarti mencerminkan kurangnya iman. Ya makanya para sahabat dulu kalau ada kondisi-kondisi yang bagaimana mereka saling mengingatkan ya, ijlisu bina nu'minu sa'atan, mari kita duduk, mari tingkatkan keimanan, saling ya perhatian terkait dengan masalah ini ya. Nah, kalau kita ya ketemu yang ngajak bisnis, kadang itu masalah harga domba sekarang lagi bagus ya, harga karet sekarang ya lagi turun ya, oh harga ini kan gitu, ternak ini ternak itu, jualan ini jualan itu, nggak apa-apa sih ya, akan tetapi kita harus tahu kadarnya. Mau sebanyak apapun kemampuan kita menghabiskannya juga terbatas. Makan 3 kali udah pol, ya enggak? Dunia itu sebanyak apapun, bisa saja kita punya sebanyak apapun, tetapi kemampuan kita untuk menikmatinya terbatas. Bahkan berapa banyak orang kaya lebih bahagia lagi orang miskin gak ada pantangan-pantangannya si kaya. Tak boleh yang manis-manis, nggak boleh yang gurih-gurih, pokoknya intinya nggak boleh yang enak-enak. Udah sering dengar ini ya. Baik, kita cukupkan dulu. Mungkin ada pertanyaan. Pembahasan berikutnya ini masuk ya, poin baru atau yang kurang jelas, atau mungkin bahkan antum mendapati apa yang keliru atau salah dari apa yang saya sampaikan, ya bisa dikoreksi, karena intinya kita belajar bareng ya. Apakah ada hadis sahih tentang umur umat Nabi Muhammad ini 1.500 tahun? Karena ada 1.500 tahun. Tapi sekarang tinggal 50 tahun lagi Dajjal mau turun. Itu hadis sahih, ada sahabat. Allah alam ya bisawab ya. Dan pembahasan seperti ini sebagian ulama ini menjelaskan ya, anehnya kita itu kan takut dengan padahal umurnya sekarang sudah berapa, 30, 40,
tanda-tanda kiamat itu banyak, ya kan? Ya enggak? Dari tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah itu, ya kalau dilihat umur umat ini 60 sampai 70 tahun umur ya kita ini, jauh lagi. Kalau nanti puncaknya sudah orang nggak peduli kepada Al-Quran, puncaknya orang tidak lagi memakmurkan Masjidil Haram, sepi. Nah, sekarang nanti mantri entah berapa ya sekarang di Riau, 40 tahun kalau nggak 50 tahun kalau daftar sekarang, kalau reguler. Nanti saja sampai ya kota Madinah itu sepi, kosong juga. Yang adanya binatang buas yang cari makanan di situ. Nanti lama lagi. Nah, sekarang kalau kita ke sana ya Allah ya makmur. Cepetan mati kita nih yang boleh jadi malam ini, ya kan? Boleh jadi tahun ini. Maka memang ada sebagian ustadz yang materi-materi dakwahnya itu tema kiamat, hari akhir, dan memang bawaan kita tuh tertarik kalau dengan tema yang begitu, hubungannya dengan cerita ya. Allah alam shawab ya, terkait dengan umur umat ini berapa? 1500 tahun. Ini pernah baca tetapi tidak begitu spesifik intens ya. Ya ingat yang terkait dengan hadisnya. Yang lain? Ya. Ada seorang yang datang ke kajian, jadi di kajian mendengarkan kajian sehingga mempunyai motivasi taat, motivasi untuk meninggalkan duka dengan semangat kuat. Tapi ketika sampai di rumah, seseorang tersebut turun semangatnya, tinggal sedikit, atau mungkin bisa hilang. Mohon nasihat. Mohon nasihat. Ya itu manusiawi. Memang semangat itu naik turun, iman juga naik turun ya. Dulu salah seorang sahabat, siapa namanya, Handalah, juga pernah mengadu hal yang semisal ini kepada Rasulullah. Handalah telah munafik. Kenapa? Dia ceritakan seperti itu juga. Ya akhirnya para sahabat yang lain juga merasa, loh, saya juga begitu, saya juga begitu. Nah kalau kita mau di rumah, mau di masjid, mau di sawah, mau di kantor, mau di pasar, keimanannya tetap tinggi, saya itu yang jelas Rasulullah. Malaikat akan menyalami kalian. Maka Rasulullah menjelaskan saatan ya. Masing-masing ada waktunya. Maka oleh karena itu menyadari hal yang seperti ini adalah penting bagi kita untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah, untuk selalu hadir di majelis taklim, untuk berteman dengan teman-teman yang soleh, kan begitu ya. Adapun hal-hal yang harus ketemu keluarga ini nggak bisa dihindari karena memang masing-masing punya hak. Artinya kewajiban kita untuk ke pasar, ke kantor, ke sawah bekerja memang juga harus kita lakukan. Maka kita bersyukur ketika Allah
syariatkan untuk kita sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Allah perintahkan mesti di masjid. Maka syukuri saja ketika kita lihat jadwal taklim kita ini, jadwal taklim seminggu 5 kali, ya kan itu. Bersyukur. Sebagian orang ya bingung kalau libur mau ngapain. Sementara jadwal kita sudah jelas. Apalagi kalau sudah rutin, kan enak saja. Justru kalau kita nggak kerjakan kan pegel-pegel rasanya, ya gak? Kayak ada yang bilang kan, ngapain setelah lewat, ngapain tadi saya nggak datang. Coba dipaksakan, tapi jangan dipraktekkan ya. Artinya besok lagi nggak datang, agak kurang itu tersiksanya. Genap 5 kali nggak datang, menteng itu dah. Ya nggak, menteng nggak datang kan, sudah nggak ada beban lagi. Yang berat apa? Yang berat lagi kalau mau datang lagi. Seperti mulai dari awal. Maka kalau kita sudah punya amal yang rutin ya kita kerjakan, jaga baik. Keuntungannya apa? Banyak keuntungannya. Itu menunjukkan keikhlasan. Karena orang ikhlas itu nggak peduli, nggak terpengaruh apapun kondisi dan keadaan, mau dipuji, mau dicela, mau ini, mau itu, ya kan? Maka keikhlasan ini hal yang penting. Bahkan ya sebutkan maka lillah ya pokok, segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu yang akan kekal, itu yang akan bertahan. Kemudian kalau kita kerjakan dengan rutin, maka itu akan terasa ringan oleh kita. Apalah 1 jam 2 jam kasarnya, kita kerja itu tiap hari rutin 8 jam, nyantai aja. Kenapa? Ya rutin sudah, nggak mikir lagi, udah terkondisi, badan kita terkondisi, keluarga kita juga terkondisi, ya tak ya. Istri kita sudah terkondisi, ya, ditinggal kerja, anak-anak juga begitu. Kemudian kalau seandainya satu waktu, satu saat karena satu dan lain hal, misalkan sakit atau ada keperluan kita harus safar, kita tetap dicatat mengerjakan amal tersebut, tetap mendapatkan pahalanya. Karena kita telah membuktikan bahwasanya sebenarnya selagi tidak ada udzur, kita mengerjakannya kok, kan begitu ya. Makanya Rasulullah menjelaskan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu maka ya'mal mukiman sahihan wa kama qala. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka tetap ditulis untuknya amal-amal yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat, ketika dia mukim, ketika dia sedang tidak safar. Walaupun berbaring di rumah sakit, ya kan, opnam misalkan 1 bulan, biasa rutin misalkan Senin malam taklim di sini, tetap. Sementara yang sehat ya nggak ngamal, ya nggak ada tulisannya apa-apa, ya. Nah itu diantara keuntungannya. Dan juga kita tidak tahu mati sewaktu-waktu. Maka semakin banyak amal yang kita lakukan setiap saatnya, semakin memperbesar ya kemungkinan kita mati dalam keadaan sedang mengerjakan amal kebaikan. Karena orang itu akan dimatikan sesuai kondisi dan keadaan kebiasaannya. Ya kan, kadang orang jahat pun, preman, begal, ya kan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mimpinya ya nanti matinya pas di masjid, ya di atas sajadah, ya pas sedang sholat, sekali sholat pas mati pula kan gitu.
Ya, tapi kan umumnya yang mati di masjid pas sholat kan ya orang yang rajin sholat. Dan kita juga sering dengar orang mati di lokalisasi. Ya pelanggannya juga ya kan, konsumen tetap di situ kan, ya mati di sana. Ada orang yang mati mulutnya bau khamar. Ya kebiasaannya. Orang kebiasaannya main bola mati di lapangan bola ya wajar. Ya, biasanya sabung ayam matinya pas sabung ayam wajar. Biasanya kajian matinya pas ikut kajian ya wajar. Nah ini mendorong kita untuk apa? Berusaha sebisa mungkin ya mengisi waktu-waktu dengan amal-amal kebaikan. Nah, jadi terkait dengan hal tadi, ya maka yaitu tadi seperti yang dijelaskan Rasulullah, kondisinya memang orang itu semangat kadang naik kadang turun ya. Makanya itu tadi kita berusaha sebisa mungkin untuk istiqomah menetapi kebaikan-kebaikan yang Allah telah mudahkan bagi kita. Jadi bukan apa ya, intinya terus kita berharap pas ada istri, ada anak ya, atau pas sedang, kemudian keimanan kita seperti pas sedang duduk dalam majelis taklim ini yang enggak. Ini masya Allah itu pakai sarung, baju gamis, pakai peci gitu kan. Beda lagi pakai kolor ya kan, ini lagi makan ngobrol sama istri ya kan, guyonan ngalor ngidul ya. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah memaklumi, ya kita tidak akan menyia-nyiakan ketika ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah kalau yang pas kondisi bisa iman naik, kita lewatkan, kita nggak mau datang. Padahal kita tahu ada waktu, ada tempat, disitulah semangat turun, iman turun. Kita juga tahu ada waktu, ada tempat, di sanalah iman menjadi naik. Kenapa kita milihnya di sini terus, nggak mau ke sini? Kita bisa merasakan itu kan? Jangan salahkan siapa. Kalau saya bertemu duduk bersama dengan si fulan, bawaannya lupa dengan dunia, dengan akhirat, ya. Hanya diajak riba, diajak ngomong bisnis. Tapi kalau dengan si fulan, nah itu diajak ngaji. Kemudian kita milih yang itu. Oh, enak kalau bertawan sama si A, si B, si C, kuyon. Kita buat maksiat pun nggak dilarang. Oh, pengertian sekali ya kawan-kawan itu kan, nggak resek ya kan gitu. Ya sudah, bisa bablas, salahkan diri sendiri. Baik, saya rasa cukup dulu. Ini semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu ya meningkatkan, menambahkan, menguatkan keimanan kita, Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita, dan bahkan kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita ya di dunia di atas ketaatan, di atas kebaikan. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita di dalam surganya. Allahumma amin. Allahumma shawab, ada kurang, ada salah, sepenuh maaf. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.